kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Lutfia dengan NIM 2307211000087. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Di RPS ada 12 materi. Yang pertama ada materi jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan neraca adalah yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan arus kas itu menguraikan aliran kas masuk dan keluar dalam perusahaan yang dikategorikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, yang terakhir ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, laporan perubahan modal ini menyajikan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba bersih dan distribusi dividen. Yang kedua, kita membahas mengenai pengertian analisis laporan keuangan. Nah, apa sih analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan adalah yaitu proses menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan memeriksa laporan keuangan utamanya seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, tujuan utamanya dari analisis ini adalah untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan, menilai aktivitas manajemen, dan membuat keputusan investasi atau manajemen yang baik agar tidak merugikan perusahaan. Ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Yang terdapat beberapa metode dan teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal, kemudian ada analisis vertikal. Yang ketiga ada rasio. Untuk menggunakan rasio keuangan untuk menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan. Terus ada analisis arus kas atau cash flow analysis. Yang ketiga ada analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan melibatkan perbandingan antara data keuangan dari 2 atau lebih periode atau antara data perusahaan dengan keuangan lainnya dalam industri yang sama. Terus ada perbandingan antar periode, membandingkan kinerja keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya untuk melihat tren pertumbuhan dan penurunan. Yang keempat ada analisis tren atau tendensi. Analisis tren atau tendensi melihat pola perubahan data keuangan selama beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan dari perubahan tersebut. Teknik ini digunakan untuk memprediksi masa depan dan identifikasi normal. Yang kelima ada presentase per komponen. Analisis presentase per komponen atau common size analysis mengubah setiap item dalam laporan keuangan menjadi presentase dari total yang relevan seperti total penjualan dan total aset.
Metode ini berguna untuk membandingkan struktur keuangan dan membandingkan dengan standar industri. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengertian rasio keuangan. Apa sih pengertian rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah perbandingan matematis antara dua dan lebih item dalam laporan keuangan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Rasio keuangan membantu menganalisis data yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Apa sih fungsinya rasio keuangan itu? Fungsi rasio keuangan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada evaluasi kerja keuangan untuk membantu dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvibilitas. Terus ada perbandingan antar periode dan perbandingan antar perusahaan. Terus ada macam-macam rasio keuangan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio, exit test ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dalam penjualan persediaan. Terus ada rasio solvabilitas, dibagi menjadi dua, ada debit to equity ratio, mengukur proporsi antar total utang dan total ekuitas perusahaan. Yang kedua ada debit to access ratio, untuk mengukur proporsi utang terhadap total aset perusahaan. Nah, terus ada rasio profitabilitas, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga ada return of asset atau ROA, yang keempat ada return of equity atau ROE. Terus kemudian ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi dibagi menjadi dua. Yang pertama inventory turnover, untuk mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan terjual dalam satu periode. Yang kedua ada asset turnover, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat ada analisis penggunaan rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja operasional. Misalnya, rasio profitabilitas digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua untuk menilai stabilitas keuangan. Yang ketiga untuk membandingkan perusahaan. Yang kelima ada analisis pembanding rasio keuangan. Nah, analisis pembanding rasio keuangan itu melibatkan perbandingan antar periode, perbandingan antar perusahaan. Perbandingan antar periode itu membandingkan rasio keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren kerja. Sedangkan perbandingan antar perusahaan membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rata-rata industri atau persaing untuk menilai posisi kompetitif. Yang keenam ada keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan. Keunggulannya mudah dipahami, alat pembanding, identifikasi tren, terus ada keterbatasannya. Nah, keterbatasannya ini tidak menggambarkan keseluruhan. Rasio ini tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan. Terus ada perbedaan akuntansi. Perbedaan dalam metode akuntansi antar perusahaan bisa menyebabkan perbedaan rasio yang tidak relevan. Yang ketiga ada tidak mengantisipasi masa depan. Nah, rasio ini lebih bersifat historis dan tidak selalu mencerminkan kondisi masa depan. Terus kita akan membahas mengenai pengertian rasio likuiditas. Apa sih pengertian rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Nah, rasio likuiditas memiliki tujuan dan manfaat.
Ada tujuannya untuk mengukur kesehatan keuangan jangka panjang, menilai resiko kebangkrutan, dan memastikan operasi yang lancar. Manfaatnya untuk pengambilan keputusan, penilaian oleh kreditur, dan kepercayaan investor. Macam-macam rasio likuiditas, ada quick ratio atau exit test ratio. Terus ada current ratio atau rasio lancar. Fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Terus ada cash ratio. Fungsinya untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Terus kemudian kita akan membahas mengenai pengertian rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Nah, rasio solvabilitas ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dapat menutupi keseluruhan kewajiban atau utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya untuk menilai stabilitas jangka panjang dan untuk mengukur modal. Manfaatnya untuk keputusan investasi, penilaian kreditur, dan perencanaan keuangan. Macam-macam rasio solvabilitas, yaitu debit to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Fungsinya untuk mengukur proporsi utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Terus yang kedua ada debit to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Yang ketiga ada times interest earned ratio atau rasio perolehan bunga. Fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga utangnya. Terus ada equity ratio atau rasio ekuitas. Nah, kita akan membahas mengenai rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau aktivitas tertentu. Tujuannya untuk mengukur efisiensi operasional, mengidentifikasi kinerja manajemen aset, meningkatkan penggunaan sumber daya. Nah, macam-macamnya yaitu untuk inventory turnover atau perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Fungsinya mengukur seberapa sering persediaan perusahaan dijual dan diganti dalam periode tertentu. Rasio ini memberikan gambaran efisiensi manajemen persediaan, menunjukkan bahwa persediaan berputar dengan cepat atau biasanya positif. Terus ada receivables turnover atau perputaran piutang. Rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Fungsinya untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutang dan seberapa cepat piutang dikonversi menjadi kas. Terus ada total asset turnover atau perputaran aset. Rumusnya penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Fungsinya mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Terus ada fixed asset turnover atau perputaran aset tetap. Rumusnya penjualan bersih dibagi aset tetap. Fungsinya mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Terus ada working capital turnover atau perputaran modal kerja. Rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja, terus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Fungsinya mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efektif dalam memanfaatkan modal kerja untuk mendukung operasionalnya. Terus kemudian kita akan membahas mengenai pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset, dan ekuitas selama periode tertentu. Manfaatnya dan tujuannya. Tujuannya adalah mengukur
mengukur efektivitas operasional, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan membandingkan kinerja. Manfaatnya pengambilan keputusan, penilaian investor, dan mengevaluasi kinerja manajemen. Macam-macamnya ada beberapa macam, yaitu ada gross profit margin atau margin laba kotor, ada net profit margin, margin laba bersih, atau return of asset ROA atau pengembalian atas aset. Terus ada return of equity atau ROE, pengembalian atas ekuitas, atau operating profit margin atau margin laba operasi, dan return of investment atau ROI, pengembalian atas investasi. Terus kemudian kita akan membahas mengenai rasio keuangan bank. Apa sih rasio keuangan bank ini? Rasio keuangan bank adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah bank. Rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank. Jenis-jenis rasio keuangan bank ada capital equity ratio atau CAR, rasio kecukupan modal, terus ada loan to deposit ratio atau LDR, rasio peminjaman terhadap simpanan, terus kemudian ada net interest margin atau NIM, terus ada non performing loan NPL atau rasio kredit permasalahan, terus ada turn on asset atau ROA, terus ada turn on equity atau ROE, cost to income ratio atau rasio biaya terhadap pendapatan. Kemudian kita akan membahas mengenai modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar upah karyawan, dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Arti pentingnya untuk kelancaran operasional, likuiditas perusahaan, mencegah krisis keuangan. Tujuannya memastikan operasi yang tidak terputus, mengelola kewajiban jangka pendek, terus memaksimalkan profitabilitas. Jenis-jenis modal kerja kotor, modal kerja bersih, modal kerja permanen, modal kerja variabel. Terus kemudian kita akan membahas mengenai kredit. Apa sih kredit itu? Kredit adalah fasilitas atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank pada individu atau perusahaan dengan syarat untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Biasanya disertai bunga. Arti penting kredit meliputi pembiayaan kegiatan ekonomi, stimulus pertumbuhan ekonomi, pengelolaan arus kas, dan peningkatan kesejahteraan. Fungsi kredit ini meliputi penyediaan dana, memfasilitasi investor, menstimulasi konsumsi, dan mengelola rasio, meningkatkan likuiditas. Prinsip kredit ada prinsip kepastian atau certainty, prinsip kewajaran fairness, prinsip kelayakan vestibility, dan prinsip jaminan security. Nah, terus kemudian kita akan membahas mengenai analis laba kotor. Analis laba kotor adalah proses mengevaluasi terhadap laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan dalam biaya langsung yang terikat dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Faktor-faktornya ada harga jual produk, biaya barang terjual, volume penjualan, kualitas dan efisiensi produksi, komposisi produk, dan negosiasi dengan pemasok. Manfaat analisis laba kotor adalah mengevaluasi efisiensi produksi, pengambilan keputusan harga, dan penilaian kinerja keuangan. Terus yang terakhir kita akan membahas mengenai analis break-even point. Analis break-even point atau titik impas adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah unit atau pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan agar total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada laba maupun tidak ada rugi. Manfaatnya ada perencanaan keuangan, penentuan harga jual, dan evaluasi profitabilitas. Jenis-jenisnya biaya dalam break-even point ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan margin kontribusi ratio. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.